Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imba Bahtiar di channel Belajar Matematika. Tapi matematikanya yang gampang-gampang aja ya. Oke, kali ini, kita akan bahas ini untuk para pejuang PTN ya. Kita akan bahas info terbaru ini ya. Nah, pada tanggal 8 Desember kemarin ya, panitia telah mengumumkan format dan info terbaru ya. Jadi kita akan coba bahas nih, ada info terbaru apa aja atau ada format baru apa aja dibanding dengan format sebelumnya gitu ya. Oke, kita langsung saja bahas ini sekaligus juga ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan beberapa siswa maupun orang tua ini ya, tentang informasi-informasi yang kurang tepat gitu ya. Yuk kita langsung saja. Ya, kita mulai dari jalur dan kuota. Ini sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada 3 jalur: SNBP, SNBT, dan Mandiri. Adapun kuotanya adalah SNBP 20%, SNBT itu 40% minimum, dan Mandiri itu maksimumnya 30%. Nah, kecuali untuk PTN yang berbadan hukum, ini SNBT-nya minimum 30% dan mandirinya bisa sampai 50%. Ya, dan kebetulan ini untuk PTN-PTN favorit gitu ya. Ini sepertinya sudah badan hukum, hampir badan hukum semua ya. Jadi kurang lebih mungkin yang menggunakan 30% 50% lah ya. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jalur pertama kita akan coba bahas jalur pertama di SNBP ini ya. Oke, ini pertama adalah PDSS, ini adalah pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, ini yang akan mengisi itu adalah sekolah. Ini kemarin ada orang tua juga yang bertanya ya, mengkhawatirkan gitu, bingung apakah harus ngisi apa ini itu gitu kan ya. Nah, tenang aja ya. Jadi ini adalah tanggung jawab sekolah gitu ya. Nah, kalau sudah sekolah mengisinya, siswa itu nanti bagian siswa itu bikin akun siswa ya. Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Adapun di sini untuk kurikulum ini kurikulum nasional ya, baik itu Merdeka maupun K13 gitu. Oke, berikutnya adalah, nah ini ya, siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, 2023 dan seleksi SNBT yang sekarang ya, tidak dapat mendaftar SNBT 2024. Ya, ini hampir sama ya dengan yang tahun kemarin. Nah, perbedaannya adalah di poin kedua ini. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Nah, ini catatan terbarunya nih ya, aturan terbarunya. Jadi beda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu aturannya hanya sebatas bagi siswa yang lulus SNBP tidak bisa lagi ikut SNBT, tapi masih bisa ikut jalur mandiri ya, walaupun itu tidak sangat disarankan gitu, biasanya berdampak pada sekolah, nama baik sekolah gitu ya. Nah, sekarang nggak cuman bisa ikut SNBT, tapi juga jalur mandiri pun tidak bisa ya. Jadi ini jadi tolong perhatian bagi teman-teman dan juga orang tua ini. Jadi ketika memilih jurusan itu ya diperhatikan dengan baik ya. Jadi pastikan bahwa pilihan jurusannya itu memang jurusan yang diharapkan ya, jangan setengah-setengah. Ya, kita lanjut dulu ya. Jadi itu aturan yang baru yang pertama yang muncul ini ya. Oke, berikutnya alurnya ya ini ya, sama seperti tahun sebelumnya. Yang pasti warga negara Indonesia memiliki NISN, lalu memiliki nilai rapot yang telah diisikan di PDSS. Ini lagi-lagi ini tugas sekolah ya yang mengisi data-data seperti ini. Nah, adapun tugas siswa ini mengunduh portofolio ini ya bagi yang jurusannya seni dan olahraga.
Oke, kita lanjut dulu. Ini hampir sama dengan tahun sebelumnya. Nah, ini kurang lebih tahapannya seperti ini ya. Jadi pertama, nanti akan ada pengumuman kuota ya bagi sekolah sesuai dengan akreditasi. Lalu berikutnya sekolahnya terlebih dahulu ya, yang mendaftar, membuat akun sekolahnya bagi yang belum punya. Lalu baru setelah sekolah, nah giliran siswa berikutnya ya, membuat akun SNPMB ya. Jadi seperti itu. Lalu di sini proses pemeringkatan siswa ya dilakukan oleh sekolah lagi-lagi dengan aturan dan ketentuan yang ada nanti di situs resmi SNPMB ya. Berikutnya adalah pengisian PDSS, ini dilakukan oleh sekolah ya. Jadi orang tua dan siswa tidak perlu khawatir ini ya, data-data apa aja yang mesti diisikan, nilai rapot dan lain sebagainya gitu ya. Ini sekolah. Nah, tinggal ini memang menjadi tanggung jawab bersama ini ya, baik siswa nih teman-teman maupun orang tua ini, supaya kejadian tahun 2023 kemarin gitu ya, ada beberapa sekolah yang tidak komplit mengisi data PDSS sehingga yang jadi korban adalah siswa gitu ya, tidak bisa ikut SNBP gitu ya. Oke. Nah, berikutnya setelah pengisian PDSS baru nih tugas siswa lagi nih daftar, melakukan pendaftaran ya di situs atau di akun yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya. Oke, nah berikutnya nanti ketika pendaftaran akan ada pengisian juga ya, biodata dan lain sebagainya termasuk foto itu. Terus, nah ini pemilihan program studi ya, kita sudah bahas sebelumnya, ini harus benar-benar dipikirkan dengan baik ya. Berikutnya mengunggah portofolio, nah ini bagian siswa ya, 6, 7, 8 nih bagian siswa ya. Lalu akan dilakukan seleksi, setelah itu akan ada pengumuman dan daftar ulang. Kurang lebih seperti itulah alurnya ya. Oke, berikutnya ini soal pilihan program studi. Jadi siswa nanti bisa memilih 2 program studi ya. Dapat memilih 2 ini ya, bisa 1 juga berarti ya. Jadi tadi kita teman-teman harus pastikan dulu bahwa pilihan program studinya itu sesuai ya dengan yang diharapkan. Kalau misalkan masih ragu ya, lebih baik hanya memilih 1 gitu ya, daripada maksain 2 ternyata pilihan keduanya ragu-ragu gitu ya. Hati-hati ya, aturan terbaru ini mengakibatkan jika siswa lulus di SNBP maka nggak bisa lagi ikut SNBT, bahkan mandiri pun nggak bisa ya. Nah, adapun jika memaksakan untuk memilih 2 program studi, maka salah satunya harus sesuai ya domisilinya dengan SMA atau SMK seprovinsi lah gitu ya. Kampusnya itu harus seprovinsi. Jadi salah satunya harus ada di provinsi yang sama. Sedangkan kalau pilihannya hanya 1, teman-teman bebas pilih di mana aja ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya ini portofolio ya yang jurusan olahraga atau seni ya, kurang ya. Ada olahraga, seni tari, seni musik gitu, teater, fotografi ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini penting nih ya buat teman-teman diingat. Ya, pengumuman kuota itu nanti tanggal 28 Desember ya. Bentar lagi ini ya. Masa sanggahan kuota sekolah itu 28 sampai 17 Januari, pengisian PDSS 9 Januari sampai 9 Februari. Nah, ini ya. Tolong saling mengingatkan ini ya, orang tua juga nih ya, agar sekolahnya betul-betul mengisi data dengan baik gitu ya. Lalu pendaftaran SNBP itu 14 sampai 28 Februari dan pengumuman hasilnya 26 Maret 2024 ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk SNBP ya. Adapun untuk UTBK SNBT ya, ada apa aja yang baru ya. Oke. Ini seperti tahun sebelumnya kalau ini ya.
masih sama gitu. Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK sebanyak 1 kali gitu. Jadi walaupun ada 2 gelombang ya teman-teman, tetap ya cuman bisa ikut 1 kali aja ya. Kalau nggak di gelombang pertama ya di gelombang kedua gitu ya. Oke, berikutnya ini yang baru nih, ketentuan yang terbaru ini ya. Tolong diperhatikan ini. Pertama, siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, SNBP 2023 dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri 2022 tidak dapat mendaftar SNBT 2024. Jadi bagi yang sudah kuliah yang kemarin tuh dapatnya lewat jalur SNBP ataupun SNBP sudah tidak boleh lagi ya ikut SNBT di tahun 2024 ini. Nah, berikutnya yang kedua, siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun ya. Ya ini tadi ya sudah sempat kita singgung. Nah ini yang sangat-sangat terbaru ini, yang ketiga ini ya. Jadi yang lulus SNBT sekarang dan ia telah daftar ulang ini nggak bisa lagi ikut seleksi mandiri gitu ya. Kalau tahun kemarin 2023 ini masih bisa ya, masih bisa ikut gitu bagi teman-teman yang lulus SNBT-nya di pilihan kedua gitu ya, yang masih ragu-ragu tuh masih bisa ikut lagi gitu. Karena biasanya antara pengumuman SNBT dengan waktu ujian mandiri itu biasanya ada jeda gitu ya. Jadi pengumuman dulu baru ujian mandiri dilaksanakan gitu. Makanya biasanya yang masih ragu-ragu masih sempat ikut gitu. Tapi tahun sekarang ini nggak bisa ya. Jadi teman-teman harus pastikan pilihan jurusannya sesuai ya. Oke. Berikutnya ya. Nah ini yang terbaru juga ya, ada batasan usia maksimum nih. Jadi sampai 22 tahun saja. Tuh. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya untuk materi tes dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada 2 gelombang tadi sudah disinggung. Nah ini tes nih. Ya kabar baiknya adalah materi UTBK ini 2024 sama ya dengan 2023. Jadi kita bisa mempersiapkan lebih lama gitu ya. Ini kabar baiknya ini sebetulnya. Oke, kita lanjut dulu. Ya ini prosesnya ya untuk UTBK. Jadi teman-teman buat akun terlebih dahulu gitu ya. Lalu melengkapi biodata. Terus nanti pilih pusat UTBK. Oh ya, nah ini pusat UTBK itu maksudnya tempat teman-teman nanti bakal tesnya di mana gitu ya. Nah, sempat kemarin ada pertanyaan bahwa apakah memilih tempat ujian itu berpengaruh terhadap kelulusan. Tadi sudah dijawab langsung ya oleh ketua panitia SNPMB-nya gitu pada saat press conference tadi ya, bahwa tempat ujian itu tidak mempengaruhi kelulusan. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya, cari aja tempat terdekat dari tempat teman-teman gitu ya. Jadi gak mesti misalkan yang dari Kalimantan karena pengen masuk UGM harus ke Jawa gitu, gak mesti ya. Gak mesti, gak ngaruh ya. Sudah dijawab dengan tegas tadi ya. Oke, berikutnya kita lanjut ya. Nah ini nih, ini sangat-sangat luar biasa ini ya, program baru nih, pilihan program studi. Dan ini harusnya menjadi kabar baik bagi teman-teman yang ikut UTBK di tahun 2024 ya. Kenapa? Karena pilihan jurusannya ini menjadi lebih banyak ya. Bahkan di maksimum nih teman-teman bisa pilih 4 pilihan program studi. Ini harus dimanfaatkan dengan baik ya. Dengan aturannya seperti ini ya polanya. Jadi kalau karena sebelumnya kan kita udah bahas bahwa aturan terbaru ini berkaitan dengan pilihan jurusan itu gini. Kalau teman-teman lulus SNBT itu kan udah nggak bisa lagi ikut
ujian mandiri gitu ya. Karena itu kan pilihan menjadi penting tuh ya, nggak boleh setengah-setengah. Nah, aturan sebelumnya itu kan untuk SNBT itu ada 2 pilihan gitu ya, nggak ada opsi satu pilihan. Kalau SNBP itu ada opsi satu pilihan. Nah, sekarang diberikan opsi satu pilihan ini ya. Jadi boleh teman-teman cuman satu pilihan aja boleh sekarang ya, SNBT itu. Bagi teman-teman yang merasa nggak punya pilihan lain gitu, jurusannya pengennya itu aja, satu aja gitu, nggak ada masalah ini ya. Adapun teman-teman yang pilih satu program studi ini nggak ada aturan yang mengikat apapun, bebas lah ya. Mau pilih kampus dan jurusan apapun ya terserah teman-teman lah ya. Nah, berikutnya adalah 2 pilihan program studi. Nah, kalau untuk 2 pilihan program studi juga ya bebas juga ya, bebas pilih lah. Ya mau pilih sarjana, mau pilih diploma, terserah teman-teman lah ya. Oke, nah aturan ini akan ada sedikit aturan ini ketika teman-teman masuk di 3 pilihan program studi dan 4 pilihan program studi ya. Untuk 3 pilihan program studi, nah teman-teman aturannya adalah harus 2 program akademik, kurang lebih 2 pilihan itu S1 gitu ya, dan 1 pilihan itu diploma, baik itu diploma 3 maupun diploma 4 gitu ya, atau dibalik. Jadi satunya itu S1 dan 2-nya tuh diploma. Nah, seperti itu ya untuk yang memilih 3 program studi. Nah, lalu berikutnya yang terakhir ini yang 4 program studi ini ya. Aduh, ini banyak sekali nih kesempatannya, 4 program studi. Jadi teman-teman aturannya adalah dua pilihan itu S1 dan 2 pilihannya di diploma ya. Nah, catatannya untuk yang memilih 4 program studi, 1 pilihan diplomanya itu harus diploma 3 ya. Boleh dua-duanya diploma 3 atau 1 diploma 3 dan 1 diploma 4 atau sarjana terapan ya. Nah, ini cukup luar biasa ya aturan baru ini, jadi membuka kesempatan untuk teman-teman ini bisa lebih meluaskan pilihan gitu ya. Kalau sebelumnya kan selalu mentok di 2 pilihan gitu ya. Nah, sekarang diberi kesempatan sampai 4 pilihan, ini luar biasa ya. Oke, kita akan coba lanjutkan ya. Nah, ini untuk informasi waktu pelaksanaan UTBK-nya ya, SNBT. Jadi gelombang pertama itu mulai dari 30 April sampai 7 Mei dan gelombang kedua mulai dari 14 Mei sampai 20 Mei. Jadi ya ini harus siap siaga teman-teman ya. Ini nggak berasa ini waktu semakin mepet ini ya. Jadi tetap semangat ini teman-teman, jangan sampai kendor ya. Oke, kita lanjutkan, ada info apa lagi? Ya, ini dia jadwal SNBT nih ya. Jangan lupa nih teman-teman, mulai bulan Maret ini siap-siap 21 Maret sampai 5 April ini pendaftarannya. Jadi pastikan sudah punya akun ya. Lalu pelaksanaan gelombang 1 ya tadi 30 April sampai 7 Mei, sedangkan gelombang 2 14 sampai 20 Mei. Pengumumannya nanti tanggal 13 Juni. Lalu masa unduh sertifikatnya 17 Juni sampai 31 Juli gitu ya. Oke, nah itu kurang lebih info dari SNBP dan SNBT. Nah, berikutnya, nah ini nih ya. Pastikan nih bagi teman-teman nih baik siswa maupun orang tua, pastikan mendapat info dari laman resmi ya. Jadi jangan mudah untuk menerima info-info yang nggak jelas gitu ya, atau hoax gitu ya. Pastikan kita cross check ke laman resmi ya. Di sini ada Instagramnya, ada YouTube, Facebook. Nah, ini bahkan TikToknya pun ada nih ya. Dan X sudah pasti ya, gitu. Oke, ini tambahan informasi aja ya. Karena ini ada banyak juga nih pertanyaan siswa dan juga orang tua ini. Waduh, ini ada format baru nih, ada esai ini ya. Aduh, katanya pusing ini. Ya, ini kita coba bahas ya. Jadi kurang lebih bentuk dari soal UTBK itu nanti ada 3 bentuk. Yaitu soal pilihan ganda, udah biasa inilah ya, ABCDE. Lalu ada pilihan majemuk kompleks, bentuknya itu ada tabel, itu bisa
benar salah, bisa sesuai tidak sesuai, mendukung tidak mendukung gitu ya. Kayak begitulah kurang lebih. Nah, yang ketiga ini yang bikin rame ya, yaitu soal isian. Nah, ini patut dipahami soal isian di sini jangan dibayangkan ini soal esai gitu ya, bukan ya. Agak berbeda ini ya. Jadi jangan bayangkan soal isian itu berarti kita harus tulis caranya gitu panjang kali lebar gitu ya. Nggak seperti itu ya. Jadi soal isian di sini bukan esai. Lalu seperti apa soal isian? Oke, kita akan langsung lihat saja ya berdasarkan situs resmi SNBP. Nah, ini coba saya hadirkan ini ya. Di contoh soal yang sudah dipublis ya di laman resminya. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi bukan esai yang kita harus isi panjang lebar, enggak ya. Jadi pertanyaannya seperti ini aja. Memang bedanya nih ya, tidak ada pilihan jawaban, nggak ada A B C D E nya gitu ya. Jadi teman-teman ya harus isi ya seperti yang ada di pikiran teman-teman aja isi gitu ya. Ya mungkin ini bedanya seperti itu ya. Apa kalau bahasa siswanya ini nggak bisa nembak gitu ya kalau yang ini. Itu bedanya ya. Nah, ini contoh soal isian di pemahaman bacaan dan menulis ini ya, PBM gitu. Lalu berikutnya saya kasih ini contoh soal isian di soal penalaran matematika ya, sama aja seperti ini ya. Jadi enggak sampai kita nulis caranya gitu, langkah-langkah, enggak seperti itu juga ya. Nggak karena kan waktunya terbatas ya, nggak mungkin juga. Nah, yang ini adalah yang terakhir ini yang dari soal PK ya, pengetahuan kuantitatif ya. Jadi seperti itu, semoga ini menjawab ya kegelisahan itu siswa dan orang tua ini yang banyak sekali bertanya ini soal yang apakah betul ini ada esai gitu. Waduh, kan langsung ini aja ya, khawatir. Oke, teman-teman, itu info-info terbaru ya, dan juga bentuk soal-soal terbaru yang akan teman-teman hadapi gitu untuk UTBK 2024 ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga orang tua ya, dan menjawab kegelisahan yang selama ini dirasakan gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.